Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, bisa dipanggil Adit atau Radit dengan NIM 905001231129. Di sini saya akan menjelaskan material kelompok 6, yaitu analisis model ISLM dalam perspektif Islam. Jadi teman-teman semua, dalam ekonomi makro sendiri ada suatu model yang cukup terkenal dan menjelaskan bagaimana sih itu pasar uang dan pasar barang yang saya jelaskan tadi di materi kelompok 5. Jadi yaitu adanya model ISLM atau dikenal sebagai Investing, Saving, and Liquidity Perfect Money Supply. Jadi model ini sering diajarkan sebagai dasar dalam membaca kebijakan fiskal maupun moneter. Tapi pernah kita bertanya bagaimana seharusnya model ini dipandang atau sudut pandangnya dalam perspektif Islam. Oke. Pertama-tama mari kita dulu pahami bahwasannya apa sih itu model atau ISLM. Jadi dalam ekonomi konvensional, model ini menjelaskan bagaimana keseimbangan makroekonomi melalui dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar barang dulu, atau yang diwakili oleh kurva IS atau investment saving, dan pasar uang yang diwakili oleh kurva LM atau liquidity preference money supply. Jadi kurva IS menunjukkan bahwa hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional ini ketika terjadi keseimbangan di pasar barang. Artinya, ketika investasi dan tabungan seimbang, maka akan terbentuk suatu titik yang namanya titik keseimbangan ekonomi. Sedangkan kurva LM ini menjelaskan bahwa hubungan antara tingkat bunga ataupun tingkat pendapatan pasar yang berada dalam keseimbangan, artinya permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, konsep ini perlu dikaji secara mendasar karena Islam melarang praktik riba ataupun bunga atau sistem suku bunga sebagai perhitungan dasar. Sementara pada model ISLM bertumpu pada bunga sebagai variabel utama dalam menentukan investasi maupun permintaan uang. Nah, bayangkan begini. Contohnya, ketika dalam model konvensional, ketika bank sentral ingin menurunkan inflasi, biasanya mereka ini akan menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi investasi, memperlambat permintaan, dan akhirnya mengontrol harga. Tapi dalam Islam, suku bunga tidak boleh ada, maka strategi pengendali ekonomi pun bisa tidak menggunakan pendekatan yang sama. Sebagai contoh, ekonomi Islam menggunakan pendekatan berbasis nilai dan keadilan, misalnya untuk mendorong investasi ketika tidak menurunkan atau menaikkan bunga, tapi memperkuat bagi hasil atau profit sharing, menciptakan iklim bisnis yang sehat, dan menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor real melalui akad-akad yang telah ada. Contohnya ini, seperti contoh yang tadi, ketika seorang pemilik modal ingin berinvestasi bukan karena suku bunga turun, tapi karena ada peluang usaha yang halal dan menguntungkan, misalnya investasi di bidang pertanian ataupun bisnis logistik yang halal. Di sisi lain, orang yang membutuhkan dana ini tidak akan meminjam dengan bunga, tetapi bekerja sama dengan bentuk kemitraan usaha dengan bagi hasil yang transparan. Nah, bagaimana sih aspek permintaan uang dan liquidity preference atau pandangan ISLM terkait itu? Jadi dalam sistem konvensional, permintaan uang terbagi menjadi 3 untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang terakhir ini adalah spekulasi atau ketidakjelasan. Karena dalam Islam melarang adanya maisir atau perjudian dan ketidakpastian, maka perspektif Islam bahwasanya permintaan uang itu semata-mata untuk kebutuhan produktif dan real, bukan untuk spekulasi terhadap suku bunga atau kurs mata uang. Jadi begitu juga dengan penawaran uang. Nah, dalam sistem Islam, uang beredar ini tidak dikendalikan semata-mata oleh bank sentral dengan instrumen bunga, tapi bisa melalui instrumen syariah seperti sertifikat wadiah, sukuk, maupun instrumen syariah lainnya. Nah, oleh karena itu, adanya zakat, infak, dan sedekah itu mempengaruhi jumlah
uang yang beredar karena berperan sangat penting menjadi alat redistribusi kekayaan yang tidak ada dalam ISLM pada konvensional. Jadi oleh karena itu banyak ekonom Islam mengkritik model ISLM karena tidak kompatibel sepenuhnya dengan ekonomi Islam. Meskipun secara struktural bisa disesuaikan. Solusinya apa? Solusinya ketika model ini perlu diislamkan, misalnya dengan mengganti variabel bunga menjadi tingkat keuntungan real atau rate of return, menggantikan fungsi investasi berbasis bunga menjadi fungsi berbasis nilai produktif, dan menghilangkan unsur spekulasi dalam permintaan uang. Jadi sebagai penutup, bahwasanya model ISLM ini selama ini digunakan dalam ekonomi konvensional memang punya struktur yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara pasar. Tapi dalam ekonomi Islam kita perlu menyadari bahwa nilai dan prinsip syariah ini harus tetap menjadi landasan utama. Islam tidak menolak teori ekonomi, tetapi mengarahkannya agar keluar dari rel keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Maka saat ini kita menulis bahwasanya ISLM ini menjadi perspektif Islam yang kita hanya bicara soal keseimbangan angka, tapi keseimbangan moral, spiritual dalam ekonomi Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.